Ada sebuah rumah tua di pinggir desa, yang sudah puluhan tahun tak ditinggali. Orang-orang menyebutnya kandang mayit, tempat di mana arwah penasaran tak pernah bisa pergi. Dan kutukannya menurun dari generasi ke generasi. Jangan lupa like, subscribe, share dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan cerita horor lainnya. Namaku Jalal. Setelah ayahku meninggal, kami pindah ke rumah warisan kakek. Di pinggiran desa yang sepi. Rumah itu besar, tapi tua, dan kosong selama puluhan tahun. Kenapa nggak dijual aja, Bu? Ibuku hanya menjawab lirih. Dulu rumah ini, bekas kandang mayit. Aku tertawa. Kukira bercanda. Tapi malam itu, aku mencium bau busuk dari balik lantai kayu. Aku pindah ke kamar paling pojok. Dan tiap malam, bau anyir itu makin kuat. Aku buka semua lemari. Bersih. Tapi pas aku geser kasur, lantainya hitam. Seperti bekas darah yang sudah mengering. Dan entah kenapa, bau daging busuk keluar dari celah papan. Aku coba intip dengan senter. Ada kain kafan yang robek, tersangkut di paku lantai. Pagi-pagi, aku keluar rumah. Tiba-tiba ada tetangga tua lewat. Dia berhenti, menatap rumah kami lama. Sudah ada yang tinggal lagi ya? Di rumah itu? Dia tak menatapku. Matanya tertuju ke jendela kamar. Tempatku tidur. Tapi, aku sendirian waktu itu. Siapa yang dia lihat? Malam keempat, aku mimpi aneh. Dalam mimpi, aku mati. Dan jasadku digotong 4 orang bersarung putih. Mereka membawaku ke ruangan gelap. Seperti gudang. Atau kandang. Di sana, banyak mayat lain. Aku mendengar suara-suara lirih. Satu lagi buat penyeimbang. Aku terbangun dengan teriak. Dan selimutku bau formalin. Aku coba abaikan semua itu. Tapi pagi ini, lantai kamarku penuh bercak merah. Seperti darah. Menetes dari loteng. Aku naik. Dan di sana, hanya ada peti kayu tua. Tertulis, jangan dibuka sebelum ajaran lama berakhir. Dan ada noda tangan hitam, ditutupnya. Aku diam mematung. Peti tua itu bergerak sendiri. Seolah ada sesuatu yang menggedor dari dalamnya. Aku mundur perlahan. Tapi tiba-tiba, peti itu berhenti bergetar. Dan dari dalam, terdengar suara napas berat. Huh, huh. Aku lari turun. Tapi sejak saat itu, aku gak pernah bisa tidur nyenyak. Keesokan harinya, tetangga yang suka mengintip itu ditemukan meninggal. Wajahnya menghitam, matanya melotot, tangannya mencakar-cakar tanah. Kata warga, dia seperti ketakutan luar biasa sebelum mati. Tapi yang bikin aku merinding, polisi bilang, dia sempat menggambar peti kayu di tanah. Sebelum ajal, aku mulai mendengar langkah kaki tiap malam. Seolah ada yang berjalan di atas loteng. Dan pagi ini, aku menemukan seekor kucing mati di depan pintu kamarku. Perutnya robek. Isi perutnya dikeluarkan. Tapi, di mulutnya, ada serpihan kain kafan. Kain yang sama seperti yang ada di bawah kasurku dulu. Aku tanya ke ibu soal rumah ini. Tapi dia seperti linglung. Jawabannya selalu sama. Rumah ini sudah waktunya digunakan lagi. Adikku pun sama. Dia sering berdiri diam menghadap ke dinding. Dan berbisik. Mayitnya belum cukup. Masih kurang 1. Aku nekat pasang mic recorder di bawah lantai. Tepat di atas ruang yang baunya busuk itu. Saat kuputar hasil rekamannya, terdengar suara orang merintih. Lalu, suara seperti banyak orang berdoa, campur dengan jeritan. Dan di akhir, suara pelan, tapi jelas, buka petinya. Adikku mulai aneh. Dia tak tidur 2 hari. Menatap kosong ke arah peti di loteng. Lalu malam itu,
Dia menjerit sambil menggaruk lehernya sendiri. Darah mengucur. Mulutnya berkomat-kamit. Tapi bukan bahasa manusia. Ibuku hanya diam, seperti tidak peduli. Dan dari mulut adikku, keluar kain kafan yang menggumpal. Aku akhirnya bongkar lantai kamar. Dan benar, ada ruang bawah tanah. Tangga kayu tua mengarah ke bawah. Di sana, bau busuk makin kuat. Dan di dinding, terpajang foto-foto mayat. Semua tertutup kafan, dengan satu lubang kecil di bagian mata. Seperti mereka masih melihat. Aku coba keluar rumah. Tapi, pintunya tak bisa dibuka. Jendela terkunci rapat. Seperti rumah ini hidup, dan tidak mau kami pergi. Aku teriak. Telepon tak ada sinyal. Ibuku duduk di sofa. Dengan wajah tenang. Tenang saja. Besok malam, semua selesai, katanya. Dan di tangannya, ada cermin kecil yang dipenuhi darah. Aku cari jawaban di ruang bawah. Dan aku temukan buku tua berbahasa Belanda. Ada satu kalimat yang kuterjemahkan. Jangan bangunkan mereka, sebelum darah terakhir dikorbankan. Di sebelah buku itu, ada lubang kecil di tanah. Di dalamnya, terlihat tengkorak, masih dibalut kain kafan utuh. Saat tidur, aku merasa tubuhku gatal. Seperti ada yang berjalan di kulitku. Kubuka selimut perlahan, dan kulihat, cacing putih merayap dari perutku sendiri. Aku teriak, tapi ibu hanya berkata, "Tenang, itu tandanya kamu sudah diterima." Jam 3 dini hari, aku terbangun. Kamar gelap, tapi aku bisa merasakan ada yang berdiri mengelilingi ranjangku. Aku diam, menahan napas. Dan dari celah kelopak mata, kulihat sosok-sosok berjubah putih. Wajahnya tak jelas, tapi tangannya semua penuh belatung. Loteng mendadak bau terbakar. Aku naik perlahan, dan kudapati peti itu terbuka. Tak ada isinya, hanya bekas jejak tubuh, dan dua mata merah tertatap balik dari sudut ruangan. Ada yang mengintai. Dan sekarang, bebas. Dari kamar adik, terdengar suara bayi menangis. Tapi, dia gak punya bayi. Kami semua gak punya. Aku cari sumbernya. Dan dari balik tembok, terdengar tangisan pelan. Aku dobrak papan kayunya. Dan, terkubur di dalam, ada kerangka bayi dibungkus kain kafan. Ibu memanggil kami malam itu. Di ruang tengah, sudah ada lingkaran garam, dan cermin di tengah-tengah. Sudah waktunya, kandang harus diisi kembali, katanya. Dia menggenggam belati tua. Adikku tersenyum, seperti sudah siap. Aku hanya bisa mundur perlahan, sampai kudengar suara itu. Kamu yang terpilih. Di dinding ruang tamu, ada bingkai-bingkai foto yang belum pernah kulihat. Wajah-wajah orang asing. Semuanya pucat. Matanya kosong. Dan satu hal yang bikin bulu kuduku berdiri. Foto terakhir adalah wajahku sendiri. Dengan mata tertutup, dan darah mengalir dari hidung. Aku coba pecahkan cermin ritual itu. Tapi sebelum retak, cermin itu memperlihatkan sesuatu. Seorang pria Belanda berpakaian dokter sedang mencatat sesuatu di ruang penuh mayat. Di belakangnya, ada tubuh-tubuh tergantung dengan label kayu. Eksperimen hidup mati, subjek gagal. Aku konfrontasi ibu, minta penjelasan. Akhirnya, dia menangis. Dulu, rumah ini milik orang Belanda. Kandang mayat. Mereka mengorbankan penduduk tiap bulan. Dan kakekmu, salah satu yang selamat, tapi berdosa. Warisan ini adalah utangnya. Dan kamu, penebus terakhirnya. Aku kembali ke ruang bawah tanah. Tapi kali ini, ada lorong yang terbuka. Di ujungnya, pintu besi berkarat. Ada bekas cakaran di dinding. Seperti banyak yang pernah dikurung di sana. Dan suara dari balik pintu itu berkata, "Jangan buka, atau mereka semua akan bangkit."
Tengah malam, aku mendengar teriakan dari luar rumah. Ketika kulihat keluar, desa berubah. Semua rumah kosong, langit memerah. Dan di halaman rumah kami, puluhan mayat bersujud. Seperti ritual. Di tengah-tengahnya, pria Belanda dari cermin itu menunggu dengan pisau besar. Adikku kerasukan lagi. Kali ini, tubuhnya membentur-bentur dinding. Dan setiap benturan menghasilkan darah yang muncul dari tembok. Darah segar. Dari dinding yang seharusnya sudah mati. Ibuku hanya menangis, berkata, "Ritual sudah dimulai, kamu harus memilih. Keluarga, atau nyawa orang-orang yang dikurung di kandang itu." Ruang bawah tanah terbuka sendiri. Dari sana, arwah-arwah keluar merangkak. Wajah mereka rusak. Ada yang tidak punya mata. Ada yang mulutnya dijahit. Tapi mereka semua menunjuk ke arahku. Dan berbisik bersama. "Tebus, tebus, tebus." Ibuku memberikan belati tua. "Kalau kamu menolak, semua ini gak akan berhenti. Aku harus mengorbankan seseorang untuk mengunci kandang itu kembali. Satu darah untuk ribuan jiwa." Ibuku menangis, lalu berkata, "Kamu, anak yang paling kuat. Maafkan ibu." Dan dia langsung tikam dada sendiri. Darah ibu mengalir ke lubang kafan. Dan rumah mulai berguncang. Jeritan menggema di seluruh ruangan. Mayat-mayat mundur. Satu persatu lenyap. Cermin pecah. Dan peti tua di loteng tertutup sendiri. Rumah menjadi hening. Sangat hening. Saat kubereskan barang ibu, kutemukan surat tua tersembunyi di bawah ranjang. "Jika kamu membaca ini, berarti aku gagal membebaskan kita. Tertanda, kakekmu. Yang kau lawan, bukan hantu, tapi keabadian yang haus darah." Dan di bawah surat itu, terdapat segel kayu yang kembali terbuka perlahan. Kupikir semua sudah selesai. Aku pindah dari rumah itu. Menjalani hidup baru. Tapi suatu malam, aku mimpi melihat ibu. Dia berdiri di pintu rumah baruku, sambil berkata, "Kamu membawa mereka bersamamu." Dan di belakangnya, ada puluhan sosok berjubah putih. Mereka tersenyum, dan berkata, "Kandang itu bukan tempat, tapi kutukan." Dan kini, kutukan itu sudah berpindah. Bersama Jalal. Jangan lupa like, subscribe, share dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan cerita horor lainnya.